Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya. Dimana insya Allah kita akan kembali menyampaikan kisah ya. Kali ini kita akan menyampaikan salah satu kisah tentang azan Bilal terakhir ya, yang membuat seantero kota Madinah menangis pilu. Nah ini ya kisahnya. Namun sebelumnya seperti biasa, kita memuji Allah dulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan sebagai hambanya yang pandai bersyukur ya. Dan juga mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan harapan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir dan diakui sebagai umat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga dengan sholawat ini kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baik sahabat, di video kali ini Abi dan Umi akan menyampaikan salah satu kisah ya yang membuat seantero Madinah, yaitu kisahnya Bilal, di mana adzan terakhir Bilal membuat seantero kota Madinah menangis pilu. Karena memang seperti yang telah kita ketahui bersama sahabat, bahwa semua sudah paham, sudah tahu bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW setiap sudah masuk waktunya sholat, maka yang mengumandangkan azan itu adalah Bilal. Nah Bilal ini adalah seorang budak awalnya ya, seorang budak dari salah satu kafir Quraisy yang menentang Rasulullah, yaitu Umayyah bin Khalaf kalau nggak salah. Ya, dan dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar sehingga punya kedudukan yang sangat mulia. Bahkan Bilal ini digambarkan salah seorang sahabat Rasulullah ya yang dipastikan masuk surga. Karena waktu beliau masih hidup, Rasulullah SAW pernah memanggil Bilal dan menanyakan amal apa yang Bilal lakukan sehingga Rasulullah SAW mendengar terompahnya Bilal di surga gitu ya, dan memastikan bahwa Bilal akan termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Subhanallah ya, ini awalnya budak. Nah itulah Islam, itulah kemuliaan Islam ya, itulah Islam tidak memandang siapa orang ya tersebut. Walaupun budak, kalau nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya ya, bagus, takwa, maka dia tetap mendapatkan prediksi, mendapatkan predikat orang yang mulia ya, karena inna akramakum indallahi atqakum. Baik, kita kembali ke ceritanya ya. Nah seperti yang disampaikan tadi, bahwa ketika Rasulullah SAW masih bersama-sama sahabat masih ada, maka yang mengumandangkan azan ketika waktu sholat sudah tiba itu adalah Bilal ya, dan tidak pernah tergantikan. Kenapa Bilal dipilih sebagai muazin waktu itu, waktu Rasulullah SAW masih ada? Karena memang suara Bilal itu adalah suara emas ya. Suara yang nyaring, suaranya bagus, sehingga tidak ada lagi yang dianggap ya seimbang ya dengan Bilal. Maka Bilal lah yang selalu mengumandangkan azan, kecuali ketika Bilal sedang mendampingi Rasulullah di medan perang seperti itu. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW wafat ya, Bilal tidak lagi mengumandangkan azan. Jadi masyarakat Muslim se-Madinah ya, itu sudah tidak mendengar lagi azannya Bilal. Nah,
Bahkan ketika dibujuk oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan termasuk Sayyidina Ali, tidak mempan untuk mengembalikan Bilal azan. Bahkan Bilal memutuskan untuk pergi ke Syria ya, ketika pasukan Muslim pergi untuk berjihad dan menetap di Syria. Jadi meninggalkan kota Madinah. Kenapa Bilal tidak lagi mau mengumandangkan azan? Karena beliau saking cintanya terhadap Rasulullah SAW, sehingga ketika mengumandangkan adzan, Bilal itu tidak sanggup lagi menahan air mata. Nah seperti itu, saking cintanya itu. Makanya alasan Bilal tidak lagi mengumandangkan azan waktu itu, ya karena alasan seperti itu. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar sahabat membujuk Bilal itu untuk kembali azan, bagaimana jawaban Bilal? Jawaban Bilal seperti ini. Waktu engkau dulu membebaskan aku dari Umayyah bin Khalaf, apa niatmu? Apakah untukmu atau untuk Allah? Tentu saja jawaban Sayyidina Abu Bakar, untuk Allah. Kalau memang membebaskannya untukmu, maka aku siap menjadi muazin untukmu. Tapi kalau karena Allah, biarkan saya menentukan pilihan saya. Abu Bakar tidak bisa berkutik mendapatkan jawaban itu. Ya, alasannya karena seperti tadi. Jadi Bilal itu sudah tidak sanggup lagi menahan air mata gitu, ketika mengumandangkan azan. Jadi sudah tidak punya kesanggupan lagi. Alhasil Bilal pergilah, kalau kata sekarang mungkin merantau ya. Dengan awal-awalnya ikut dengan para pejuang fisabilillah dan tidak kembali lagi ke Madinah. Hingga suatu waktu ya, Bilal itu bermimpi bertemu Rasulullah. Seperti itu teman-teman, bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah bertanya di dalam mimpinya, kenapa engkau tidak lagi mau menemui aku? Terbangunlah Bilal dan tersadar, sehingga Bilal memutuskan untuk pergi lagi ke Madinah. Hingga beliau waktu itu langsung siap-siap ke Madinah dan pergi. Ketika sedang berkunjung ke makam Rasulullah dan menangis terseduh-seduh, tiba-tiba ada dua pemuda yang mendekati. Siapakah itu? Itu adalah Hasan dan Husain, ya, cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dan berpelukanlah keduanya, ya. Jadi ketika Bilal sedang berada di makam Rasulullah, sedang menangis, saking rindunya terhadap Rasulullah, ya, bertemu dengan Hasan Husain, dan mereka berpelukan. Yang dulu ditinggalkan masih anak-anak, Hasan Husain sekarang sudah masuk pemuda gitu, masa muda. Dan Hasan Husain itu meminta kepada Bilal, paman, maukah paman untuk mengumandangkan adzan untuk kami, sehingga kami bisa kembali mengenang Rasulullah SAW, kakek kami. Bilal sempat tercenung, dan datang juga Abu Bakar, termasuk sahabat-sahabat yang lainnya juga meminta hal yang sama terhadap Bilal itu untuk mengumandangkan azan. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu sholat, Bilal mau mengumandangkan azan seperti itu. Dan kembali terdengar suara Bilal yang sudah lama dirindukan masyarakat Madinah, sehingga mereka merasa kembali terkenang dengan masa-masa Rasulullah SAW masih ada di hadapan mereka, ya. Bahkan ketika Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah semua dengan tangis. Nah, bagaimana orang-orang Arab waktu itu mencintai Rasulullah. Nah, kita juga seharusnya seperti itu, walaupun kita 1400 tahun lebih, ya, hidup setelah Rasulullah. Bahkan kita hanya cerita dari para ulama gitu kan, dari buku-buku, dari sejarah, dari kitab-kitab. Tapi dengan harapan ya kita tetap mendapatkan pengakuan sebagai umat beliau, ya.
Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman waktu itu Bilal sampai tidak lagi sanggup teman-teman untuk meneruskan apa? Meneruskan azannya. Jadi tidak tamat azannya. Saking tidak kuatnya menahan air mata. Bahkan bukan hanya Bilal gitu. Seluruh kota Madinah berbondong-bondong datang ke masjid ya. Karena mendengar kembali suara Bilal yang mereka rindukan dan mereka kembali mengenang Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai ke bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pecahlah tangis seluruh kota Madinah. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang dalam pribadi Rasulullah SAW tidak ada satu celah pun, tidak pernah menyakiti, ya. Pokoknya tidak ada, kecuali orang-orang munafik, ya. Kecuali orang-orang munafik yang membenci Rasulullah SAW, ya, yang bermuka dua, dan orang-orang kafir. Sahabat-sahabat beliau tidak satu pun yang tidak mencintai beliau. Nah, harapan kita dengan adanya kisah-kisah yang kita sampaikan di sini, ya, walaupun mungkin cara penyampaiannya tidak kurang menarik, tapi bagaimana tidak mengurangi makna dan tujuan dari cerita ini. Semoga kita semua juga bisa mencintai Rasulullah SAW seperti para sahabat beliau yang melihat langsung, ya. Nah, caranya bagaimana supaya kita mengenal Rasulullah SAW? Caranya itu ya dengan banyak membaca kisah-kisah Rasulullah, keteladanan Rasulullah dalam menghadapi kafir, apalagi para sahabat. Karena beliau itu jangankan di depan sahabat, di depan musuh pun diakui bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah bohong. Maka orang Arab pun menggelari beliau dengan Al-Amin, orang yang terpercaya gitu. Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasulullah karena memang keegoisannya gitu. Bukan tidak mengakui bahwa Rasulullah SAW itu memang benar apa yang disampaikannya. Karena memang pada dasarnya manusia itu seperti itu. Kalau gengsi sudah datang, kadang-kadang sulit. Ya, makanya sifat takabur, hasud, iri, dengki harus berusaha sekuat tenaga hilangkan dari diri kita. Baik sahabat, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dengan kisah Bilal yang barusan disampaikan, bisa menambah cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Dan kita semakin rajin bersolawat sebagai tanda rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagai penutup, kita kembali bersolawat dengan solawat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga sholawat kita sampai ke Rasulullah SAW dan juga dijadikan saksi dan kita diakui ya sebagai umat beliau dan sekaligus mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Baik sahabat, sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan juga komen agar Abi dan Umi semakin bersemangat lagi ya dalam menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.